Solo Pos FM, Beyond Information. Pesan kemerdekaan Solo Pos FM. Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja. Kita harus berusaha mengubah dan memajukan. Oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh dapat hilang dan bisa maju. Pesan kemerdekaan dari Muhammad Hatta. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 103 Solo Pos FM, Beyond Information. Sobat Solo Pos, saya Nur Atmaja. Mengawal Sobat Solo Pos menghadirkan di Kawibowo di zona 103 kali ini sampai dengan jelang pukul 18 nanti. Ya, di seputaran Gria Solo Pos mendung. Bagaimanakah di tempat Anda? Mungkin di tempat Sobat Solo Pos sudah agak sedikit gerimis. Boleh berbagi informasi di 081226103103. Tentunya bisa berbagi cuaca, lalu lintas, atau informasi apapun itu. Musik jazz. Musik yang penuh improvisasi. Semua tersaji dalam Teras Jazz. Persembahan khusus untuk penggemar jazz Solo Raya dari 103 Solo Pos FM. Teras Jazz hadir setiap Selasa malam pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di 103 Solo Pos FM, jendela informasi terkini. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, Sobat Solo Pos, satu koleksi dari Ardhito Pramono, kesan pertama. Kali ini featuring dengan Gusti Irawan Wibowo, saya direkam untuk menemani Sobat Solo Pos. Dan untuk Sobat Solo Pos yang biasanya berkendara melintas di kawasan Joglo, kali ini pemasangan pilar jembatan rel layang Simpang Joglo membuat 3 jalan di Solo menyempit. Kedua jalan itu adalah Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Manunggal, dan juga Jalan Sulo Purwodadi. Untuk mengantisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Kota Solo untuk sementara menjadikan kedua jalan itu menjadi searah. Dan kebijakan satu arah ini di Jalan Kolonel Sugiono diberlakukan mulai hari ini, Sobat Solo Pos. Sementara untuk Jalan Solo Purwodadi mulai tanggal 23 Agustus. Pantauan dari solopos.com hari ini, kondisi ruas Jalan Kolonel Sugiono menyempit karena hampir separuh bahu jalan digunakan untuk pengerjaan pemasangan struktur jembatan. Dan juga terpantau para pekerja tampak meratakan tanah di sekitar perlintasan rel kereta api. Sementara beberapa pekerja lainnya juga terlihat mengeruk tanah menggunakan eskavator. Nah, selain Jalan Kolonel Sugiono, Sobat Solo Pos, pemberlakuan satu arah juga diterapkan di Jalan Manunggal menuju Simpang Joglo Banjarsari. Sementara untuk pemberlakuan satu arah di ruas Jalan Solo Purwodadi akan diterapkan mulai 23 Agustus karena juga menyempit akibat proyek di Simpang Joglo. Pemantau terus begitu ya informasi terkait dengan peralihan lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas untuk menjaga kondusivitas lalu lintas yang ada di kawasan Joglo. Oke, Sobat Solo Pos masih terus berbagi informasi tentunya di zona 103. Saya Nur Atmaja. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Solo Pos FM, Beyond Information. Ya, dari Okai, lupa nama ingat rasa. Saya direkan untuk menemani Sobat Solo Pos. Selamat sore Pak Sutarto, berkabar Mbak Nur. Kalau di kawasan timur tidak hujan Mbak Nur tapi mendung. Sementara untuk viaduk Gilingan padat merayap. Terima kasih untuk Pak Sutarto yang sedang mobile, yang sedang melintas ya. Memang kalau dipantau dari map ini memang di kawasan viaduk ataupun sepanjang Jalan Ahmad Yani di kawasan Gilingan ini memang padat. Jadi untuk Sobat Solo Pos, ekstra sabar ya kalau lewat sana. Saatnya rileks di malam hari bersama 103 Solo Pos FM dalam Selekta Malam. Lagu-lagu pilihan Solo Pos FM akan menjadi teman baik Anda. Anda pun bisa berbagi salam atau memilih lagu-lagu kesayangan Anda. Selekta Malam, setiap Senin sampai Jumat pukul 21 sampai 24 hanya di 103 Solo Pos FM, Beyond Information. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
kenapa sih ngelamun aja? Bete nih Kak, harus di rumah aja, jaga jarak, social distancing, nggak bisa hangout sama teman-teman deh. Nggak nonton TV atau chatting dengan sohibmu? Males Kak, pengennya mager aja. Nah, kalau gitu mending dengerin radio aja. Hah? Radio? Emang radio apa Kak? Yang lagu sama infonya lengkap biar tetap update info gitu? Kan ada Solo Pos FM, ada lagu asik, bisa request juga. Terus ada update informasi dan berbagai program menarik. Dan yang bikin simpel lagi, Solo Pos FM udah tersedia di Play Store untuk Android. Kamu bisa download Solo Pos FM di Play Store. Terus tinggal puter aja deh Solo Pos FM di handphone. Nggak perlu bawa radio kemana-mana kan? Wah, asik juga nih Kak. Dengerin radio di rumah aja sambil beraktivitas. Sekalian nemenin aku ngerjain tugas. Yuk segera pasang Solo Pos FM di HP Anda. Caranya mudah, tinggal ketik Solo Pos FM di Play Store dan download aplikasinya. Anda dapat mendengarkan Solo Pos FM di mana saja. Di rumah aja, dengerin radio, dengerin Solo Pos FM. Dari lantai 3 Gria Solo Pos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Al-Ghifari. Saya Wahyu Panji. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Inilah 103 Solo Pos FM. Solo Pos FM. Beyond Information. Kilas Peristiwa. Kilas Peristiwa pukul 17 bersama saya Nur Atmaja. Sobat Solo Pos, Presiden Joko Widodo mengingatkan peserta pemilu 2024 agar tidak menggunakan politik identitas dan politisasi agama. Hal itu disampaikan Jokowi pada pidato dalam sidang tahunan MPR DPR hari ini. Kepala negara mengingatkan hal tersebut sejalan dengan sudah dimulainya beberapa tahapan pemilu saat ini. Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar konsolidasi nasional diperkuat sejalan dengan demokrasi yang harus semakin dewasa. Seperti dikutip harian Jogja.com pada pidatonya, Jokowi juga membahas berbagai isu substansial, mulai dari tantangan ekonomi nasional dan negara, maksud kami, di tengah resiko global, IKN, reforma agraria, dan masih banyak isu lainnya. Kita ke informasi lain. Sobat Solo Pos, ratusan pendaki bersiap melaksanakan upacara peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di puncak Gunung Arjuno yang berada di perbatasan wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 119 pendaki berangkat dari objek wisata air panas Cangar di Kota Batu untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di puncak gunung setinggi 3.339 meter di atas permukaan laut yang berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo tersebut. Kepala Tahura Raden Suryo, Ahmad Wahyudi, di Kota Batu hari ini kepada kantor berita Antara menjelaskan bahwa para pendaki yang tergabung dalam tim ekspedisi 77 Jawa Timur tersebut antara lain meliputi anggota komunitas pecinta alam, relawan Tahura Raden Suryo, perwakilan Pramuka Saka Wanabakti, pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan perempuan pendaki. Setelah sampai di puncak Gunung Arjuno, anggota tim ekspedisi akan melaksanakan upacara dan mengibarkan 77 bendera merah putih serta menanam 77 bibit pohon cemara gunung di daerah Sumber Brantas. Sobat Solo Pos, demikian Kilas Peristiwa. Saya Nur Atmaja, selamat sore. Pesan kemerdekaan Solo Pos FM. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Pesan kemerdekaan dari Raden Ajeng Kartini. Solo Pos FM, Beyond Information. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya,
Ya, Sobat Solopos masih terus berlanjut dan saya Nur Atmaja juga masih terus mengawal Sobat Solopos. Di kesempatan kali ini Zona 103. Lala Huta, kemudian Harry Talent, ada Bams, ada Olive, ada Gary, anak sekolah. Saya hadirkan untuk Sobat Solopos masih terjebak di kawasan Gilingan. Tidak separah tadi, sudah sedikit terurai, tetapi ada beberapa titik baru yang tampaknya juga lumayan padat. Di antaranya ada di kawasan Banjarsari, kemudian ada di Gemblegan juga. Hanya di situ aja. Oke, tetaplah bersama kami Sobat Solopos di 103 Solopos FM. This is me dari Alan Walker. Saya hadirkan untuk Anda. Solopos FM, Beyond Information. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mutiara Hikmah. Sholat jamaah, pahalanya melebihi sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Muttafaq alaih. Seluruh kru Solopos FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solopos FM, Beyond Information. Halo, paket. Ya, makasih Mas E. Ya, sama-sama Mbak E. Woi, paket, Mbak E. Ya, thank you Mas E. Ya, sama-sama Mbak E. Paket Nits, paket. Iya, matur nuwun Mas E. Sami-sami Mbak E. Alah, zaman susah karena pandemi gini kok ya. Check out, belanja online terus toh Mbak. Katanya usahanya bangkrut. Lah kok pemborosan tetap dilanjut. Justru karena zamannya lagi susah, kita nggak boleh nyerah Bu. Usaha boleh bangkrut, tapi semangat jangan ikut kukut. Itu tuh paket-paket baju dagangan saya Bu. Alhamdulillah, meskipun harus mulai dari nol lagi, tapi hasilnya cukup menggembirakan. Saya juga ikut kecipratan rezekinya loh Bu. Kalau paketannya rame begini, bisa buat nutup utang-utang karena sepi orderan akibat pandemi kemarin. Oh, lah kalau gitu mbok saya diajak ikut jualin dagangannya. Tak jadi resellernya gitu loh. Biar saya juga punya penghasilan lagi. Awang duit pesangon saya itu udah tinggal saiprit je. Boleh Bu, bisa lihat-lihat dulu. Wah, ini baju dasternya apik tenan loh. Kayaknya pas nih buat saya. Saya ambil dasternya ini ya Mbak. Bayarnya nanti dipotong dari komisi saya. Pandemi boleh saja meluluh lantakkan ekonomi kita, tapi tidak dengan semangat kita. Bersama kita bangkit dari pandemi COVID-19. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 103 Solopos FM. Solopos FM, Beyond Information.